Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Satria Fajar. Saya akan menjelaskan tentang apa itu graphic pads. Jelaskan apa itu graphic pad dan bagaimana cara kerjanya. Nomor 2, jelaskan pengertian monitor beserta fungsinya dan jelaskan jenis-jenis monitor. Jenis-jenis monitor ada beberapa, yaitu CRT. CRT adalah Shutter Dry Tube. LCD. LCD adalah Liquid Crystal Display. Dan LED. LED adalah Light Emitting Diode. Plasma. OLED. OLED adalah Organic Light Emitting Diode. Dan nomor 3, memori dan media penyimpanan. Nomor 4, saya akan menjelaskan tentang jenis media penyimpanan magnetik, keunggulan dan kelemahannya. Dan nomor 5, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyimpan optik dan bagaimana cara kerjanya, beserta jenis-jenis penyimpan optik. Oke, teman-teman. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan share video ini kepada teman-teman kalian semua. Terima kasih. Oke guys, saya akan menjelaskan tentang graphic pads. Graphic pads adalah salah satu hardware input device yang berfungsi untuk menggambar objek pada monitor. Graphic pads yang banyak dipakai di kala ini adalah mempunyai dua jenis. Jenis yang pertama yaitu graphic pads yang menggunakan jarum atau disebut stylus dan dihubungkan ke pads atau dengan tunjangan rendah, yang pada alas tersebut terdapat permukaan membran sensitif atau yang disebut touch sensitive membrane surface. Dan jenis yang kedua yakni menggunakan bantalan sensitif sentuh atau disebut touch sensitive pads tanpa menggunakan jarum, namun telah menggunakan tunjangan ibarat light pen. Teknologi komputer aided design atau disebut CAD sanggup menciptakan rancangan sebuah bangunan, rumah, mesin mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphic pads. Graphic pads ini merupakan input masukan untuk menggambar objek pada monitor. Tablet digital mempunyai permukaan yang dipipih sebagai alas gambar yang terdiri atas perlengkapan elektronik yang sanggup mendeteksi gerakan kursor atau pena digital lalu menerjemahkannya menjadi sinyal digital yang dikirim pribadi ke komputer. Setiap titik atau gerakan pada tablet mempresentasikan titik atau gerakan pada layar monitor. Inilah yang membedakannya dengan fungsi mouse yang tergantung pada letak kursor. Hasil gambar tidak akan terlihat pada tablet itu sendiri, melainkan pada monitor komputer. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan cara kerja graphic pads atau tabel grafis, yakni untuk menggambar objek pada monitor, layaknya menggambar di atas kertas menggunakan pensil. Graphic pads ini merupakan input masukan untuk menggambar objek pada monitor. Saat ini, teknologi komputer berkembang sangat pesat dan salah satunya saat ini adalah teknologi komputer aided design atau disebut CAD. Sanggup menciptakan rancangan bangunan, rumah, mesin mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphic pads. Jadi itu
penjelasan tentang cara kerja graphic pads. Teman-teman, sekarang nomor 2, yaitu monitor CRT. Monitor CRT adalah teknologi yang dipakai dalam pesawat TV dan juga paling banyak digunakan untuk monitor komputer. Sedangkan teknologi LCD dan LED yang disebut TFT atau Flat Panel Display paling banyak ditemukan pada notebook, tetapi mulai populer dipakai sebagai monitor desktop. Teknologi LCD dan LED yang berkembang pesat akan menyebabkan monitor ini semakin mendekati sudut pandang, resolusi, dan murahnya teknologi monitor CRT. Berikut ini adalah perbedaan dari teknologi monitor CRT, LCD, dan LED sehingga dapat menentukan mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Monitor CRT, sinyal analog, harga lebih murah, sudut pandang lebar, serta memiliki kualitas gambar yang bagus. Yang kedua, monitor LCD dan LED, sinyal digital tipis, enteng, daya dibandingkan monitor CRT. Image tidak berkedip atau disebut flicker, dan memiliki fokus serta kecerahan yang sangat baik. Apabila sudah mengetahui tentang perangkat yang akan dibeli, maka semakin mudah untuk menentukan apakah sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan monitor LCD. Monitor LCD adalah Liquid Crystal Display. Adalah suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai penampilan utama. LCD sudah digunakan di berbagai bidang, misalnya dalam alat-alat elektronik seperti televisi, kalkulator, atau layar komputer. Kini LCD mendominasi jenis tampilan untuk komputer meja maupun notebook. Bentuknya tipis, mengeluarkan sedikit panas, dan memiliki resolusi tinggi. Pada LCD berwarna semacam monitor dapat banyak sekali titik cahaya atau piksel yang terdiri dari satu buah kristal cair sebagai sebuah titik cahaya. Walau disebut sebagai titik cahaya, kristal cair ini tidak memancarkan cahayanya sendiri. Sumber cahaya di dalam sebuah perangkat LCD adalah lampu neon berwarna putih di belakang susunan kristal cair. Titik cahaya yang jumlahnya puluhan ribu bahkan jutaan inilah yang membentuk tampilan citra. Kutub kristal cair yang dilewati arus listrik akan berubah karena pengaruh polarisasi medan magnetik yang timbul, dan oleh karenanya akan hanya membiarkan beberapa warna diteruskan sedangkan warna lainnya tersaring. Oke, yang ketiga, saya akan menjelaskan monitor LED. Monitor LED atau disebut light emitting diode sebenarnya sangat mirip LCD, bahkan cara kerjanya juga tidak jauh berbeda. LED juga memiliki layar datar dan tipis yang memanfaatkan teknologi liquid crystal display. Satu-satunya perbedaan adalah sumber cahayanya yang berada di belakang layar. TV LCD menggunakan lampu neon dan TV LED menggunakan LED atau disebut light emitting diode. Berbeda dengan LCD yang menggunakan
CCFL backlight atau disebut lampu neon berjenis fluorescent. Monitor LED mampu menghemat konsumsi listrik hingga 50-70% dibandingkan dengan LCD dengan kemampuan menghasilkan gambar yang sangat tajam. Ada dua jenis pencahayaan LED. Yang pertama disebut sebagai pencahayaan edge dan yang lainnya disebut pencahayaan full array. Dengan pencahayaan edge, rangkaian dioda diatur sepanjang tepi luar layar. Ketika ada arus listrik, cahaya didistribusikan di layar. Sedangkan untuk pencahayaan full array, ada beberapa baris dari dioda di belakang seluruh permukaan layar. Dioda sumber cahaya ini memberikan lebih banyak kontrol atas kecerahan dan peredaban, karena dioda dapat dihidupkan dan dimatikan secara independen. Dengan kata lain, LED adalah LCD dengan sistem backlight baru yang lebih maju. LED dikembangkan karena memberikan keseimbangan lebih dalam saturasi warna dan menggunakan daya lebih sedikit dibandingkan lampu neon yang digunakan pada layar LCD. Saat ini beberapa monitor LED juga sudah mengembangkan sistem layar sentuh dan smart TV, sehingga tidak hanya dapat digunakan sebagai monitor komputer, tapi juga dapat digunakan sebagai TV layar sentuh. Dan saya akan menjelaskan monitor plasma. Tampilan plasma adalah sebuah tampilan layar datar emisif di mana cahaya dihasilkan oleh fosfor yang tereksitasi oleh sebuah pelepasan muatan plasma antara dua layar datar gelas. Gas yang dilepaskan muatannya tidak mengandung merkuri atau berlawanan dengan AmLCD. Sebuah campuran gas mulia atau neon dan xenon digunakan. Campuran gas ini sulit bereaksi dan sama sekali tidak berbahaya. Oke guys, yang terakhir adalah OLED atau diode cahaya organik. Adalah sebuah semikonduktor sebagai pemancar cahaya yang terbuat dari lapisan organik. OLED digunakan dalam teknologi elektroluminensi seperti pada aplikasi tampilan layar atau sensor. Teknologi ini terkenal fleksibel dengan ketipisannya yang mencapai kurang dari 1 mm. Yang nomor 3, saya akan menjelaskan memori dan media penyimpanan. Memori adalah sistem perangkat yang menyimpan data atau program pada komputer elektronik digital. Penyimpanan mungkin saja sifatnya sementara ataupun permanen, tergantung pada frekuensi pengambilan data. Masing-masing unit memori terdiri dari chip yang memiliki fabrikasi built-in, jutaan transistor dan kapasitor. Unsur-unsur kecil bergabung untuk menyimpan 1 bit data. Dalam sebuah sel memori dalam bentuk digit biner 0 dan 1. Kapasitor bertindak dalam bentuk sebagai sel tahanan atau data biner. Sedangkan transistor memungkinkan sirkuit memori untuk membaca atau mengubah nilai data dalam kapasitor.
Ketika elemen ini terhubung dalam chip memori, kapasitor ini dapat menerima dan menyimpan data yang dikirim oleh CPU komputer. Media penyimpanan data adalah bahan fisik yang di dalamnya tersimpan data. Perintah dan informasi yang dipindahkan dari dalam komputer. Media penyimpanan data disebut dengan istilah storage medium atau media penyimpanan sekunder atau disebut secondary storage. Media penyimpanan juga bisa sebagai alat masukan atau alat keluaran. Sebagai alat masukan adalah pada saat data dan informasi yang ada dalam media penyimpanan dibutuhkan, maka akan dibuka di dalam komputer. Proses tersebut menjadi input. Sedangkan menjadi alat keluaran adalah pada saat data dan informasi yang ada dalam komputer dipindahkan atau dapat disimpan dalam media penyimpanan. Oke guys, saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu penyimpanan magnetik atau disebut magnetic disk. Merupakan peranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Pada saat disk digunakan, monitor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah red white head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head atau tiap-tiap track, sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan namanya adalah cakram keras, hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Saya akan menjelaskan keunggulan penyimpanan magnetik. Penyimpanan data pada media ini bersifat non-volatil. Artinya, data yang telah disimpan tidak akan hilang ketika komputer dimatikan. Data pada media ini dapat dibaca, dihapus, dan ditulis ulang. Media ini mudah digunakan. Dan saya akan menjelaskan kelemahan dari penyimpanan magnetik. Kelemahannya adalah musuh utama dari media magnetik seperti disket floppy dan hard disk ialah jamur dan karat. Karena jamur dan karat ini, maka daya tahan atau umur media ini menjadi pendek. Media magnetik ini ialah bentuknya yang bergaris-garis atau track atau sektor, sehingga kecepatan dan kapasitas simpanannya termasuk rendah jika dibandingkan dengan media optik. Nomor terakhir yaitu nomor 5. Saya akan menjelaskan tentang media penyimpanan optik. Adalah media penyimpanan data yang menyimpan data sebagai pola titik yang dapat dibaca dengan menggunakan cahaya laser. Data yang disimpan dalam medium penyimpanan optik dibaca dengan memantulkan sinar laser terdapat permukaan medium penyimpanan data. Bila memang sinar tersebut mengenai titik di mana data disimpan, maka sinar tersebut akan dipantulkan bahwa di sana ada titik yang berisi data. Oke, saya akan menjelaskan cara kerja penyimpanan optik. Media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang. Perputaran tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan 3 jenis penyimpanan optik. Yang pertama adalah
laser disc atau cakram laser. Teknologi penggunaan cakram transparan yang digunakan pada cakram laser berasal dari penemuan David Paul Gregg mengenai cakram optik pada tahun 1958 dan dipatenkan pada tahun 1961, dan pada tahun 1969 paten sistem cakram transparan ini dijual kepada Philips. Yang kedua adalah CD-ROM. CD-ROM adalah salah satu versi CD yang bersifat read-only dan mempunyai kapasitas rekaman antara 65 MB sampai 700 MB. CD-ROM merupakan media penyimpanan yang removable dengan harga murah, mudah didapat dan bersifat multiguna. Terakhir adalah DVD atau disebut Digital Versatile Disc. DVD adalah disk media optik yang mampu menyimpan data digital dalam jumlah besar, termasuk jenis multimedia seperti musik dan film yang berdurasi panjang dengan kualitas gambar dan suara sangat bagus.